Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Priyanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Nah, tugas ini saya akan mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah. Nah, di sini saya bersama dengan Bapak Saiful Anwar Rosyadi, SPDI. Beliau adalah kepala sekolah SDN 3 Selangit, tepatnya beralamat di Kecamatan Lamenang, Kabupaten Cirebon. Dan beliau juga guru penggerak angkatan 7. Bapak, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya wawancarai, Pak ya. Oke Pak, bisa dimulai Pak ya. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ketika menghadapi suatu kasus, permasalahan kasus, apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral, itu saya mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan cara menanyakan dari pihak-pihak yang terlibat untuk mendalami apakah kasusnya itu memang benar lawan benar atau benar lawan salah, sehingga dari saya mewawancarai dan mengidentifikasi itu saya bisa menyimpulkan kasus tersebut itu termasuk bujukan moral atau dilema etika. Jadi seperti itu. Dalam pemilihan dari bujukan moral atau dilema etika ya Pak ya? Jadi mengidentifikasi. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Untuk menyelesaikan suatu kasus yang terkait dengan benar lawan benar, biasanya yang saya lakukan yang pertama, saya identifikasi dulu yang pertama permasalahannya apa, kemudian yang kedua saya kumpulkan siapa saja yang terlibat terkait dengan kasus tersebut, jadi siapa saja yang terlibatnya, kemudian saya identifikasikan, kemudian setelah diidentifikasi itu nanti kan akan terlihat kasusnya ini apakah benar lawan benar atau seperti apa. Selanjutnya dari identifikasi tersebut kemudian saya olah ya, artinya saya identifikasi dulu dengan mempertimbangkan mempertimbangkan prinsip pengambilan keputusan. Jadi selanjutnya saya identifikasi Bu, yang itu apakah sesuai dengan paradigma pengambilan keputusan atau tidak. Kemudian setelah itu saya ambil keputusannya. Kemudian setelah diambil keputusan, saya lihat lagi dulu keputusan tersebut benar atau salah, kemudian saya merefleksikan. Seperti itu. Lalu mengenai langkah-langkah atau prosedur, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Sebenarnya sih ini tuh hampir sama pertanyaan dengan yang tadi Bu ya. Ya untuk prosedurnya ya sama. Yang pertama itu saya pelajari dulu masalahnya, kemudian saya panggil siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian identifikasi, investigasi juga apa sumber masalahnya, kemudian setelah diinvestigasi nanti akan ada kesimpulan ya yang masalahnya apa. Kemudian setelah itu Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak.
dalam menghadapi kasus yang sama-sama benar Bu ya. Tentunya ini adalah kasus dilema etika ya. Ini memang suatu permasalahan yang sangat berat sebenarnya karena benar lawan benar ya. Cuman ya walau bagaimana keputusan kepala sekolah itu harus diambil untuk menghadapi masalah tersebut. Caranya itu yang pertama ya tadi dengan mengidentifikasi permasalahannya Bu, kemudian dengan yang kedua itu mengambil kedua belah pihak yang bertentangan tentunya, kemudian dengan mengumpulkan fakta-fakta juga. Setelah itu mempertimbangkan kira-kira mana nih permasalahan yang akan diambil, nih keputusan yang akan diambil, dan keputusan tersebut itu kira-kira merugikan pihak yang satu atau yang lainnya atau tidak. Nah, setelah dipertimbangkan baru nanti akan diambil keputusan. Nah, setelah itu dilihat lagi keputusan yang akan disampaikan ini kira-kira sudah sesuai atau sudah tepat atau belum. Nanti setelah keputusan diambil baru direfleksikan seperti itu. Ya Pak ya, langkah-langkah untuk mengambil keputusan Pak. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya hal yang efektif itu yang pertama itu tadi kita berbicara yang mendalam ya terkait dengan investigasi atau mengidentifikasi permasalahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ya dengan mempertimbangkan atau mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh sehingga fakta-fakta tersebut bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusannya seperti itu. Jadi berbicara mendalam ya Pak ya secara dengan investigasi lalu pertimbangan fakta ya Pak. Lalu selanjutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya biasanya itu langsung diselesaikan di tempat. Karena kadang ketika permasalahan dibiarkan itu akan menjadi saya semacam bola salju yang semakin lama semakin besar. Jadi harus segera diselesaikan untuk diambil keputusannya. Jadi ya kalau menurut saya sih dan yang biasa saya lakukan ya biasanya langsung diselesaikan. Nanti menyelesaikannya sesegera mungkin gitu Pak ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau di sekolah saya itu kebetulan ada seorang mantan kepala sekolah yang menjadi guru lagi Bu, sehingga beliau ini seseorang yang dituakan, sehingga beliau ini menjadi partner saya untuk berkonsultasi terkait dengan permasalahan yang berkembang tersebut, dan saya mintain semacam nasihat ya atau ya bisa dikatakan sharing lah dengan beliau, karena saya rasa beliau ini dengan pengalamannya ketika menjadi kepala sekolah ya itu menjadi pertimbangan tersendiri buat saya. Jadi sehingga keputusan yang diambil ya lebih wise ya, lebih bijak seperti itu. Dari yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil itu ya banyak sekali Bu sebenarnya. Kadang memang untuk menyelesaikan masalah benar lawan salah itu sih gampang ya. Nah, cuman
ketika menghadapi permasalahan benar lawan benar itu butuh pertimbangan-pertimbangan yang tidak biasa, pertimbangan yang lebih, kemudian juga perlu pertimbangan-pertimbangan yang lebih juga, sehingga hasil dari keputusan itu sesuai dengan yang diharapkan bersama dan tidak ada menyebabkan kerugian bagi yang lain, sehingga keputusannya lebih bijak dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke Bapak, terima kasih atas jawaban dari pengalaman Bapak mengenai kepemimpinan. Saya sangat ibaratnya terinspirasi lah dari pengambilan keputusan itu gitu ya Pak ya. Sekian dari saya Bapak, semoga ini bermakna untuk saya gitu ya Pak ya, setelah selesai pendidikan guru penggerak. Bapak terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.